A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya semoga semuanya masih dalam keadaan yang selamat terhindar daripada penularan virus COVID-19. Dan juga saya harap semuanya masih dalam keadaan yang bersemangat untuk senantiasa belajar meskipun kita dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan video kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali materi kita. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai hadas kecil dan juga hadas besar, maka masih berkaitan dengan toharoh. Pada kesempatan video kali ini kita akan bahas mengenai tayamum. Oke ya, tayamum atau at-tayamum dalam bahasa Arab. At-tayamum. Oke, pasti sudah tidak asing ya mendengar kalimat atau kata tayamum. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum adalah bersuci dengan cara mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan kita dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi nggak asal sembarangan ngusap debu ke muka dan ke tangan. Dan tayamum itu bisa menggantikan wudu dan juga bisa menggantikan mandi janabat. Kenapa? Karena tayamum merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam, kaum muslimin, apabila tidak bisa bersuci menggunakan air dengan beberapa alasan. Misalkan ya, tidak menemukan air atau sakit atau alasan-alasan lainnya. Nah, di antara alasan-alasan atau halangan-halangan yang memperbolehkan kita untuk bertayamum sekurang-kurangnya ada 3, ya. Jadi di sini ada 3 hal yang bisa menjadikan kita boleh untuk bertayamum. Yang pertama, oke, diperjelas ya. Boleh tayamum jika yang pertama, alasan paling pertama yaitu tidak ada air. Nah, kita ketika ingin berwudu atau ingin mandi tentu harus menggunakan air. Dan apabila tidak ada air, misalkan ketika musim kemarau, gitu ya, atau sedang berada di daerah yang kering, yang air itu sangat susah, atau misalkan ada air tapi airnya itu lebih utama untuk manfaat yang lain, misalkan ketika sedang perjalanan di gurun gitu ya, di tengah padang pasir, kita hanya punya air untuk minum. Maka kalau misalkan air ini kita pakai untuk berwudu, kita tidak bisa minum lagi, lalu kita bisa mati kehausan. Nah, maka itu juga diperbolehkan. Jadi dengan syarat tidak ada air adalah sudah mencari air tapi memang sudah tidak ada lagi air yang bisa digunakan. Barulah kita boleh bertayamum. Atau alasan yang kedua, boleh bertayamum jika kita sakit. Ya. Sakit di sini dalam tanda kutip adalah sakit-sakit yang jika terkena air bisa menambah parah penyakit tersebut. Misalkan seseorang terkena cacar. Orang ketika terkena cacar, maka ketika cacarnya itu terkena air, maka akan semakin lama sembuhnya. Jadi dia boleh bertayamum. Atau dia sedang berada di rumah sakit, ya terbaring di rumah sakit, selang infus ditempelkan sana sini gitu ya, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa turun dari ranjangnya. Bahkan untuk buang air saja tidak bisa, ya kan? Buang air saja misalkan menggunakan kateter. Jadi memang benar-benar tidak bisa bergerak dari ranjangnya. Maka dia boleh untuk bertayamum. Seperti itu. Ya, jadi tidak semua sakit. Kalau misalkan sakitnya pilek, ya
belum boleh tayamum ya. Kalau misalkan sakitnya gatal-gatal ya, gatalnya di di kaki gitu ya, belum, kecuali gatal-gatalnya bisa menular atau tambah parah karena air gitu ya, atau sakitnya cuma batuk, nah maka belum boleh tayamum. Jadi tidak semua sakit diperbolehkan untuk tayamum, hanya sakit-sakit tertentu yang bisa bertambah parah kondisinya apabila terkena air. Dan yang ketiga, boleh bertayamum apabila kita dalam perjalanan. Misal di dalam pesawat, di dalam bus ya, atau di dalam mobil terjebak kemacetan di jalan tol begitu ya, yang mana kita tidak bisa menggunakan air seenak kita, seleluasa kita, maka boleh kita bertayamum. Ya, di dalam kereta toiletnya airnya hanya untuk buang air saja, kalau kita pakai untuk berwudu maka nanti orang lain tidak bisa menggunakan toilet tersebut, maka kita boleh bertayamum. Di dalam mobil terjebak kemacetan di tengah jalan tol, air hanya untuk minum, maka kita boleh bertayamum. Di pesawat ya, toiletnya tidak boleh dipakai untuk berwudu, maka kita boleh bertayamum di dalam pesawat. Jadi inilah 3 alasan yang memperbolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama, jika tidak ada air dan sudah mencarinya tapi tidak ketemu. Kemudian sakit, yaitu sakit yang apabila terkena air semakin parah. Dan yang ketiga adalah ketika dalam perjalanan. Ya, ini 3 alasan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Dan juga seseorang boleh bertayamum apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi ini kan alasan ya. Kemudian ada juga syaratnya. Apa saja syarat tayamum? Syarat tayamum ada 3. Yang pertama, syarat tayamum adalah sudah masuk waktu sholat. Oke, jadi belum boleh tayamum kalau memang belum masuk waktu sholat. Ya. Misalkan seseorang tayamum sebelum azan subuh. Tayamumnya untuk sholat subuh, maka belum boleh. Tunggu azan subuh dulu, baru dia bertayamum lalu sholat subuh. Seseorang bertayamum untuk sholat zuhur, tapi belum azan zuhur, maka belum boleh. Tunggu azan zuhur dulu, baru bertayamum untuk sholat zuhur. Ya, jadi syarat yang pertama adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Kemudian syarat yang kedua adalah ketika tidak ada air. Atau alasan lainnya. Maksudnya di sini adalah 3 alasan yang sudah kita jabarkan sebelumnya, ya. Jadi syarat-syarat di sini adalah alasan-alasan di sini merupakan syarat kedua seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang ketiga, tayamum itu harus menggunakan debu atau tanah yang suci. Debu atau tanah yang suci. Artinya debu atau tanah tersebut terhindar dari berbagai macam najis. Ya, jadi kalau mau tayamum itu tanahnya atau debunya dilihat-lihat dulu, dicium-cium dulu gitu ya. Kalau ada bau-bau kecut kita jangan dipakai. Ya, harus debu atau tanah yang suci. Nah, inilah 3 alasan dan juga 3 syarat seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Lantas sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara tayamum? Kembali lagi, kalau kita ingin melakukan sesuatu, baik itu tayamum, wudu, mandi dan lain sebagainya, yang sah adalah yang memenuhi rukun-rukunnya, ya. Lantas ada berapakah rukun tayamum? Rukun tayamum itu ada 4. Oke, di sini kelihatan ya, rukun tayamum. Apa saja rukun tayamum? Oke, biar agak kelihatan ya. Oke, apa saja rukun tayamum? Yang pertama adalah tentu membaca niat. Niat sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan berkali-kali sebenarnya cukup di dalam hati.
Tetapi apabila ingin dilafalkan, maka lafal niat tayamum adalah nawaitut tayammum li istibahatis salati fardhul lillahi ta'ala. Seperti itu niatnya. Kemudian rukun tayamum yang kedua adalah mengusap wajah. Ya, yang kedua adalah mengusap wajah menggunakan debu yang suci tadi. Lalu setelah mengusap wajah, rukun yang ketiga adalah mengusap tangan. Setelah wajah, kemudian tangan. Lalu yang terakhir adalah tertib. Jadi harus berurutan ya. Pertama niat, kedua mengusap wajah, kemudian tangan, dan yang keempat adalah berurutan. Jadi tidak acak-acakan ya. Enggak tangan dulu baru niat, atau enggak niat dulu habis itu tangan baru wajahnya terakhiran, tidak ya. Harus berurutan seperti ini. Inilah rukun-rukun tayamum. Nah, lantas bagaimana tata caranya? Saya akan menjabarkan secara sederhana saja. Jadi ketika kalian ingin bertayamum, maka pertama yang harus dilakukan adalah cari debunya dulu ya. Cari tempat yang dimana ada debu atau tanahnya. Di kita ya, di Indonesia insya Allah di tembok saja pasti ada debunya ya. Jadi yang pertama adalah kalian tempelkan tangan di tempat dimana ada debunya. Ya, setelah itu diangkat, kemudian debu itu ditipiskan dengan cara ditepuk atau ditiup. Itu ya. Ditepuk, ditiup, kemudian diusapkan ke wajah. Lalu setelah itu ambil debunya lagi, ditipiskan lagi, kemudian yang di tangan kiri untuk yang tangan kanan debunya, kemudian yang tangan kanan untuk yang tangan kiri ya. Seperti itu, mudah sekali sebenarnya ya. Nggak mesti sampai ke kaki atau ke kepala gitu ya. Jadi memang tayamum itu hanya cukup wajah dan tangan saja. Dan tayamum itu hanya berlaku untuk satu sholat saja. Satu kali sholat, satu tayamum. Dua kali sholat, dua kali tayamum, begitu seterusnya. Itu ya. Jadi sebenarnya caranya sederhana, hanya tinggal ambil debunya, ditipiskan, kemudian usap ke wajah, ambil debu lagi, tipiskan, kemudian usap ke tangan ya. Dan usap ke tangan ini sebenarnya juga ada dua cara. Pertama, menurut mazhab Imam Syafi'i, itu kita seluruhnya ya, sampai siku seperti ini, tangannya diusap dengan debu. Atau boleh juga hanya bagian bagian tangannya saja ya, bagian atasnya saja. Nah, yang bagian atasnya saja ini adalah menurut mazhab Imam Maliki. Ya, misalkan lagi di rumah sakit, di sini banyak selang infus gitu ya, maka cukup atasnya saja boleh. Seperti itu. Insya Allah mudah ya. Kalau ingin lebih jelasnya, mangga silahkan kalian cari lagi video-video tata cara tayamum yang lebih detailnya. Saya di sini sampaikan teori, syarat dan juga alasan syarat dan juga rukun-rukun tayamumnya saja. Baik, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.